signature. Yuk. Mungkinkah kau mampir hari ini bila tidak mirip kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tat, sehat Tat? Alhamdulillah. Udah lama banget nih gak ketemu nih. Lama kita nggak berjumpa ini. Iya, sebulan lebih ya. Lagi nyanyi aja ini. Nyanyi aja, baru nyampe nih tadi dari rumah. Dari rumah. Iya. Nanti habis dari mana nih? Terus dari kampus. Dari kampus. Iya. Libur ke kampus. Libur ke kampus. Masa libur ke kampus ngapain sih? Tadi habis ada rapat. Rapat. Iya, ada Rapat apa tuh? Rapat Ormawa biasa lah. Sibuk ya? Alhamdulillah. Beda. Menyibukkan diri aja. Kayak gitu. Orang-orang pada libur, rebahan, nonton drakor, pusreng. Ini masih ke kampus. Iya, Masya kita. Allah. Dosen juga libur ke kampus kok. Dosen mah ya udah itu mah Jadi kita kerjaan. belajar aja. Siapa tahu nanti kan masa depan giring tahu. Oh iya. Dari kampus. Dari kampus kita alhamdulillah. Tadi beres langsung ke sini. Emang ada niatan mau main sih. Oh iya. Kan juga baru nyampe ini dari rumah. Baru nyampe di rumah. Iya besok kan baru kuliah kan. Iya emang. Kan emang di rumah tiduran, scroll TikTok. Ternyata ketua umum kita mah menyibukkan dirinya di kampus. Alhamdulillah ya masih disibukkan dengan hal-hal baik. Alhamdulillah. Ya, karena manusia itu kalau nggak disibukkan dengan kebaikan pasti keburukan. Aduh nyindir nih. Nyindir bukan nih? Tapi emang realita kayak gitu Oh, ya. iya. Kan kalau kita lihat ya Oh, iya. pasti setiap hal itu pasti punya hal yang berlawanan gitu. Iya, iya. Kalau ada kanan pasti ada kiri ya. Iya. Kalau ada kebaikan pasti ada Keburukan. nggak mungkin orang disibukkan dengan pertengahan gitu kan. Kan nggak ada antara laki-laki sama perempuan gitu, nggak ada bencong kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi kalau nggak kebaikan ya burukan gitu. Ente Makanya di ada di pihak kebaikan ya. Aneh keburukan kita apa Aneh gimana? nggak bisa mengklaim sih. Cuma kita berikhtiar aja supaya kita tetap berada di jalur kebaikan gitu. Besok udah kuliah. Ya Terus nggak gimana? berasa lumayan, nggak berasa juga kalau ternyata kemarin udah libur 2 bulan ya. Iya, aneh mah berasa sih Baru 2 sadar. bulan. Aneh mah berasa. Berasa Kalau ya? Di rumah aja liburan. Di kampus itu tapi apa ya, masih ada orang kok gitu walaupun liburan juga masih Masih banyak ada lah. yang aktivitas. Masih banyak yang aktivitas kan, ada dari teman-teman organisasi, kemudian ada juga teman-teman yang mau perbaikan nilai itu biasanya ke Perbaikan nilai, ya. kampus nyari-nyari dosen kan, Iya. mau minta perbaikan nilai gitu. Tapi aman nih kuliah mau kemarin. Kuliah kemarin alhamdulillah aman lah. Semester kemarin juga KHS udah keluar juga alhamdulillah aman. Aman ya. Ya masih berada di ambang nilai yang wajar lah. Masih belum, masih semester Jangan belum dong. 5. Iya. Terus sekarang Ipan duduk katanya nih. Apa nih maksudnya Ipan duduk? Siap kita duduk. Tad, Iya. lanjut nih Tad. Boleh. Nih, dengan kesibukan yang begitu padat, apalagi nanti nih setelah kuliah, Ya. ente pasti sibuk kuliah, sibuk organisasi, apalagi ente aktivis masjid juga nih di kampus ya. Ya, alhamdulillah. Terus gimana tuh ente manage waktunya tuh? Itulah kalau dari aneh pribadi sih kita mengalir aja gitu. Mengalir. Iya, biasa aja gitu. Kita menjalani biasa-biasa aja gitu. Kita jalankan apa yang diamanahkan kita dengan semampu diri kita gitu. Iya. Nggak menjadikan sebuah beban loh. Kadang-kadang banyak orang itu punya stigma negatif gitu terkait join organisasi ataupun mencari kegiatan lain di luar perkuliahan itu ya karena khawatir nilainya kecil dan yang lain-lain gitu tuh. Padahal ketika kita sudah menjalankannya ya kita biasa-biasa aja gitu tuh. Nggak terlalu dihantui dengan ketakutan. Kebetulan biasa aja ya. Sebetulnya biasa aja sih. Tapi cara manajernya gimana tuh tiga kesibukan itu? Cara manajemen waktunya kita harus punya yang pertama itu skala prioritas. Apa tuh skala prioritas? Skala prioritas itu bagaimana kita menempatkan sebuah kegiatan sesuai dengan prioritas kita gitu. Oh iya, yang diutamakan gitu. Yang diutamakan, mana yang kita utamakan gitu. Jadi kita harus pandai memetakan, Iya. harus punya peta terkait kegiatan apa yang mau kita laksanakan hari ini gitu tuh.
supaya kita itu punya keteraturan dalam menjalankan sesuatu gitu. Khawatirnya kita malah menjalankan hal yang gak penting padahal kita punya kegiatan yang penting gitu tuh. Cuma ketika kita punya skala prioritas nih, kita punya perbandingan, kira-kira saya harus ngikutin kegiatan yang mana dulu sih gitu. Saya harus mengerjakan yang mana dulu, saya harus menyelesaikan yang mana dulu gitu tuh. Jadi ketika kita nggak punya skala prioritas tuh semuanya buyar. Itu yang penting. Yang pertama skala prioritas, yang kedua kita harus ini juga sih, apa tuh? Cara manajemen waktu itu harus ingat dengan tujuan awal kita. Tuh kalau aneh sih mengingat tujuan hari ini aneh hadir di Serang itu karena ingin belajar di Untirta, ya kan? Ingin belajar di kampus gitu. Yang menyebabkan ya ini yang menjadi prioritas utama nih, harus tahu. Nah setelah itu baru kita cari kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Kalau udah dapat 2 poin ini, skala prioritas, dan kita tahu apa tujuan utama kita hadir di sini, ya insya Allah kita bisa manajemen waktu dengan baik lah. Apa mengalir seiring berjalan waktu aja. Berarti sekarang menjabat jadi apa nih di mana? Ketua umum? Iya, alhamdulillah diamanahkan sama teman-teman untuk menjadi ketua umum. 2 tahun yang lalu masih jadi maba, 2 tahun yang lalu lah jadi maba, masih botak, masih ingat tuh botak 2 cm ya, 2 cm, botak 2 cm oh, tuh iya. atas, bawah juga tuh 1, 2, 3 katanya. 1, 2, 3. Sekarang jadi ketua umum. Alhamdulillah. Nah, waktu itu nggak berasa banget sih. Kita nggak berasa, kita ngejalanin aja tiba-tiba. Oh, hihihi tiba-tiba semester 5 gitu. Iya. Banyak tuh suka orang bilang hihihi tiba-tiba udah UTS, tiba-tiba udah next semester gitu tuh. Ya mungkin itu orang-orang yang apa punya kesibukan lain gitu, atau enggak yang nggak memperhatikan tugas-tugas kayak gitu. Waktu itu nggak berasa sih. Sekarang badan tambah bengkak aja nih. Waduh. Bahagia apa gimana nih badan kita bengkak ini? Iya, rata-rata orang punya stigma negatif juga ya. Kalau misalnya dapat amanah atau dapat tanggung jawab itu bikin stres, bikin pusing gitu. Kalau aneh tuh menjalankan aja, menjalan aja. Jadi alhamdulillah ya sejauh ini masih bahagia lah. Bukan apa ya? Bukan kita pura-pura bahagia, bukan. Tapi emang kita mengupayakan ya hal-hal yang kita tidak suka itu menjadi hal yang bahagia gitu. Oke. Karena kalau dalam hidup aneh tuh punya prinsip bahwasannya ketika kita mengalami 1-2 hal gitu yang tidak mengenakan, aneh tuh selalu berpikir bagaimana kita menemukan sebuah kebahagiaan di itu gitu, di hal tersebut gitu. Misalnya kita habis ketabrak motor kita hancur nih spakbor depannya. Aduh, sabar. Tapi itu yang bener sih. Bener. Jadi kemarin itu motor diparkirin di basement kan. Iya. Itu posisinya di tengah-tengah parkirannya. Parkirnya di tengah. Iya, di bagian depan itu ada motor. Oh iya. Di bagian belakang ada jalan, terus ada motor lagi. Dan ini pas banget kayaknya di bagian depan ini motor dia pengen parkir mundur, nabrak spakbor. Lihat-lihat ke belakang. Enggak lihat ke belakang. Spakbor patah. Pengen ngecek CCTV cuma nggak kelihatan karena spakbor posisinya di bawah kan. Terus juga udah banyak motor yang lalu lalang, baru sadar itu pas sore. Wah, kacau ini. Itu beneran copot spakbornya bagaimana? Patah doang? Patah doang kayak gitu. Nah itu kita walaupun itu sekiranya buruk ya, cuma selalu mengambil hikmah di situ. Oh ternyata harus ganti spakbor nih yang lebih bagus gitu. Kita ternyata lain kali itu parkir harus lebih hati-hati kayak gitu. Iya. Ya itu jadi ketika kita selalu mencari unsur-unsur kebahagiaan ataupun kebaikan-kebaikan dalam hal yang kita tidak suka, itu tuh kita bakal hidup lebih tenang gitu, nggak ditakuti oleh bayang-bayang besok kita seperti apa gitu, ketakutan manusia lah biasanya banyak kayak gitu. Sekarang ente udah jadi ketua umum, udah jadi seorang yang sibuk lah. Biasa aja sih. Iya sibuk dalam artian mahasiswa yang lain liburan 2 bulan. Ente masih di kampus. Apa sih yang jadi motivasi ente menjadi ketua Hima Guseda? Yang menjadi motivasi kenapa ingin jadi ketua Hima Guseda? Ya, sebetulnya sih terkait motivasi itu sendiri ya. Itu tuh punya keterkaitan banget dengan sama cita-cita. Iya. Jadi kita tuh dalam mengambil langkah-langkah dalam hidup ini, kita harus punya keterkaitan dengan cita-cita kita gitu. Harus punya searah lah, selaras gitu. Dari aneh pribadi ya,
Anda punya cita-cita pengen punya pondok pesantren, Ya. atau enggak pengen seminimalnya bangun yayasan lah, yayasan pendidikan. Nanti Anda yang jadi ketua yayasan, jadi pengasuh di pondok pesantren itu, dan kita harus belajar kepemimpinan gitu. Iya. Dan mungkin ya setelah itu saya berpikir kan bahwasannya bagaimana caranya saya mempelajari kepemimpinan ini gitu. Iya. Akhirnya memaksimalkan manfaat yang ada, memantapkan diri untuk maju ke Memira gitu, dan mencalonkan diri jadi ketua umum. Dan alhamdulillah dapat suara ya lumayan besar gitu, alhamdulillah lah. Dan terpilih itu alhamdulillah ya. Jadi itu salah satu motivasi gitu untuk belajar gitu, karena ketika kita ya punya cita-cita tapi kita tidak membangun jalan untuk menuju tujuan kita bakal mencela-mencela Iya. bagaikan buih di lautan gitu yang nggak punya arah gitu. Kan manusia nggak boleh kayak gitu, apalagi seorang muslim itu harus punya tujuan dan arah yang jelas kayak gitu. Terus juga di samping itu ada niatan untuk bisa lebih bermanfaat lagi, Bang. Iya. Ketika kita posisinya sebagai anggota mungkin ya, kan tahun sebelumnya jadi anggota kan, pasti sebelum jadi ketua umum jadi anggota. Nah, ketika jadi anggota ini kita hanya bisa memberikan manfaat atau dampak itu sedikit, seenggaknya paling cuma buat departemen gitu, nggak bisa memberikan dampak secara luas gitu. Cuma ketika kita berada di posisi-posisi strategis ya, di atas semisal ketua umum, kita bisa bikin kebijakan, kita bisa bikin program kerja, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana gitu tuh, membangun relasi dan lain-lain lebih luas lagi, dan itu kebermanfaatan lebih luas gitu. Iya. Makanya niat untuk jadi ketua umum itu salah satunya untuk memperlebar manfaat kita gitu, supaya manfaat itu bisa berdampak lebih luas lagi lah, seminimalnya mahasiswa PGSD gitu. Oke, ntar nih sebelum lanjut nih kayaknya haus nih. Aduh, iya sih, Mau kayaknya apa nggak nih? ada air dari tadi nih. Di sini ada es jeruk, Es jeruk, jus mangga, jus mangga, cappuccino, cappuccino, Starbucks, terus kopi Dia cappuccino. namanya cappuccino. Mau Mau yang minta ini aja, air jam-jam cuma ada nggak? Air jam-jam ada, air jam-jam Ada. ada. Dari Coba mana nih. air jam-jam dari Pandeglang apa dari mana? Nih, ada nih. Si Dimas ada nih. Dim, Ya, sini Dim, ada si Ustad nih Dim. Ya. Bawain air Dim. Ya. Minum katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Iya, ya. mantap banget nih dari gunung turun Dan- masuk mana? Tidur aja loh. Alhamdulillah. Aduh, berbangun nih Tat, kita. Berbangun nih. Baru bangun. Berbangun. Gini aja ntar kita nggak kosan. Gila. Kalau nggak gitaran, kalau nggak main Uno, ya tiduran. Udah, ngerjain tugas mah di kampus. Ini geseran dikit aja ya, biar enak. Siap, Mas takut kedinginan kan ya. Gitu aja Tat dah. Boleh diminum dulu nggak nih? Boleh. Oh, Sok-sok minum boleh. aja ya. Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum itu harus baca bismillah. Oh iya. Harus baca bismillah ya. Oh iya. Iya. Benar. Supaya berkah. Tuh, dengerin. Alhamdulillah. Minum tuh harus baca bismillah. Berapa kali Tat? Bismillah satu kali aja. Oh, sekali aja bismillah ya. Banyak-banyak bismillahnya. Banyak-banyak disangka mantra nanti kita jampe-jampe. Iya benar. Kita lagi ngobrol ini Dim tentang Apa tuh? Lima Buseda. Dia sibuk banget Dim sekarang Dim. Iya. Dulu mah sama kita sering main kan. Sekarang masih Jangan. Emang sekarang masih sering main kan kita? Iya sih, cuman Jangan kan dulu mah diajak kita ajak main futsal atau ini pun dia alasannya apa coba? apa? Bapak di kosan aja katanya. Sekarang mah Sekarang mah wah dari jabatan apa nih? Jabatan. Nggak ada jabatan. tertinggi Nggak ada jabatan. Oh, nggak ada. jabatan. Nama doang. Tadi Kita menghapus kasta ya. Biasanya ada jabatan di Nggak, sini cuma nggak ada. tapi kita dengar tadi. Oh, ada. Tapi kita dengar Oh, tadi udah dengar. jabatannya tadi. Oh, jangan nguping tadi. Walaupun tidur juga sambil Ya alhamdulillah. sekarang dia jabatannya jadi ketua umum Hima Buseda. Alhamdulillah ya emang. ketuanya guru SD nih. Calon guru SD. Ketuanya guru SD. Takdir mah kita nggak ada yang tahu. Benar. Iya. Tiba-tiba jadi ketua umum aja kan. Iya. Lawannya kan ente. Oh ini Kita yang mah salah. pura-pura lupa aja. Pura-pura Nggak boleh dilupain lah Iya. itu masa-masa persaingan Itu tuh Pak, kita ya. flashback lah. Flashback Coba ya. Zaman dulu gitu. Zaman dulu. Bukan zaman dulu baru. Baru kemarin. Dulu banget kayaknya. Kan misalkan kita nggak berproses di dalam himpunan, bisa juga berproses di luar. Di luar mana nih? Ya guys,
luar Oke. kosan. Bisa kita nanti. So, Alhamdulillah. kita Kesibukan sekarang ngapain? mau langsung naik ke Presma kali. Wih, mau jadi presiden masjid. Iya itu bener. Presiden masjid. Iya. Dulu Kayaknya nggak mungkin tuh ada. pas Pemira ya, pas Pemira dia tuh lawan gua. Iya. Dulu tuh pas Pemira. Tapi emang ya gua udah lihat sih potensi dia menang tuh memang besar Iya. gitu. Udah Oh, udah pesimis udah masuk, udah pesimis pesimis. banget. Udah yakin. sih Udah yakin. gitu. Udah yakin. Cuman ini dong ngisi slot gitu ya, biar nggak lawan, biar nggak lawan 4-0 gitu. Nih Tan, Ya. nama kabinet lu kan transformatif. Hmm. Apa tuh maknanya tuh transformatif? Transformatif itu transformer. Transformer. Oh, gitu. Sebenarnya masih punya Berarti bisa- keterkaitan ya. Bisa atau kayak gitu? Maksudnya? Keterkaitan. Transformer itu berubah-ubah. Jadi Bisa berubah kan? Mobil bisa berubah kan? Iya, Tapi di dalam visi misi Berubah. itu ada visi misi gua juga nggak Transformatif. masuk. Ah, iya. kita selingkuh, kita Iya. merger. Iya. Kira-kira apa Jadi kan nih? kita juga Iya. setelah pas Pemira itu kan kita ada obrolan juga Iya, sama. kita Jadi untuk kita menyamakan lah menggabungin gitu. isi misi kita gitu guys. Jadi kita walaupun kalian bersaing dengan secara sehat gitu ya, tapi kita harus memiliki pemikiran yang harus kita tuangkan di dalam. Iya, itu salah satunya. Benar nggak, Tan? Betul, kita harus apa ya, mempersatukan gitu. Jadi dari transformatif sendiri ya, transformatif ini kita bisa ambil dari kata transformatif ya. Transformatif itu artinya perubahan, bisa dibilang Perubahan. Iya. Kalau di dunia pendidikan itu ada namanya pendidikan transformatif. Kalau nggak percaya searching aja di Google, itu ada salah satu metode atau model pendidikan transformatif. Itu pendidikan yang menyesuaikan. Terus kenapa ente milih nama itu? Ya, mengapa sih kita ngambil nama transformatif itu? Kita bisa melihat ya, ketika tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun ini deh, utamanya tahun-tahun ini ya, dan ini dirasakan oleh banyak ormawa, Iya. bahwasannya terjadi degradasi besar-besaran, Dalam? minimnya minat mahasiswa untuk berorganisasi. Angkatan kita yang mau lanjut berapa orang? Iya sih. 10. 10 ya, dikit. Itu terjadi degradasi besar-besaran, dan itu bukan cuma di PGSD, bahkan kemarin pas Pemira kan banyak ya yang aklamasi kan ya, Banyak. dari Banyak ada banget beberapa itu yang orang aklamasi aklamasi banyak. yang nggak melaksanakan Pemira karena nggak punya kader yang melanjutkan gitu. Iya, Cuma betul. kemarin alhamdulillah ya kita tetap Pemira ya. Kita tetap bertahan. Tetap bertahan. Karena kan Walaupun ya udah nyangka bakal kalah. enggak Enggak. gitu. Nggak gitu. Dari Itu tim cuma sesnya gitu ya? bercanda Oh, doang. bercanda doang. Nggak gitu. Oke. Tetap Maksudnya optimis ya. gua nggak bakal nyalonin dong kalau gua nggak punya Iyalah. perubahan buat masa Masa depan himpunan. Oh, gitu. masa Pasti depan. punya Visioner planning banget nih. gitu. Visioner kenapa ya gak kepilih seorang yang visioner kayak gitu? Ya mungkin banyak orang tuh yang ngelihat gue itu hanya dari sisi belakangnya aja gitu ya, sisi buruknya aja gitu. Dari- belakang. Maksudnya Support dari belakang. showcase. Iya dari cuma Cover, dari cover. casingnya aja gitu ya, dari casingnya belum tahu dalamnya. Gitu. Dalamnya bagus. Kalau emang udah tahu sih dalamnya gitu ya, gua kalau kata di buku CD itu kan bukan buku CD di situ mah biasa orang bilang ya, don't judge a book by the cover gitu. Jangan menilai buku itu dari covernya. nah Iya. itu gitu. Tapi sekarang orang kalau beli buku lihat covernya sih bagus apa enggak. bener banget lagi, apalagi ada anak kecil tuh ya, Iya pasti. kayak yang Hello Kitty Iya, yang betul. gambar ini. Iya. Itulah pokoknya. Jadi itu tadi tuh terkait degradasi besar-besaran di banyak organisasi gitu, sehingga kita coba nih merampungkan secara bersama sebuah konsep transformasi organisasi. Bagaimana organisasi ini kita coba selaraskan gitu dengan program-program Kemendikbud yang ada, dengan akademik, sehingga kita berorganisasi itu bukan hanya memajukan kemampuan di luar akademik gitu, tapi punya keterkaitan Iya, antara iya. akademik dengan organisasi. Kalau kita lihat banyak program-program pemerintah loh, PKM, PPK Ormawa, P2MW dan yang lain-lain, itu tuh program yang bisa diikuti oleh organisasi gitu tuh. Iya. Makanya transformatif ini salah satu nama yang diberikan gitu, dengan harapan semoga Himaguseda ini bisa bertransformasi menjadi organisasi yang tetap eksis lah gitu bahasanya ya, tetap eksis gitu di tengah gempuran Bukan apa? gempuran berita-berita negatif mungkin Iya. ya. Organisasi itu kan banyak ya. Iya. Kalau
lihat FYP TikTok gitu tuh biasanya organisasi kampus ini toksik dan yang lain-lain, tapi kita coba bertransformasi gitu. Bagaimana kita membuat ya stigma yang positif lah. Semoga organisasi. ya. Alhamdulillah kan disupport bukan cuma dari diri pribadi tapi dari teman-teman yang bisa mensupport, dari pembina, kemudian juga dari abang teteh senior juga bisa mensupport gitu, sehingga kita masih bisa menjalankan program-program kita dengan baik hingga hari ini. Tuh, dengerin guys. Jadi berorganisasi itu kalian jangan takut berorganisasi. Karena organisasi itu bisa mengembangkan diri kalian. Yang tadinya introvert, kalian bisa jadi bergaul dengan orang-orang banyak, gitu, sosialisasi banyak gitu kan. Jadi tambah wawasan juga ya kan ya, relasi nambah gitu kan, ketemu sama pejabat-pejabat negara kalian nanti tahu kan. Bener nggak Tat? Iya, ada Pak Rektor biasanya, pejabat negara kan. Iya, Pak Rektor. Dekan tuh kan. Dekan. Kalau kalian pengen ketemu sama tikus-tikus rakyat ya. Waduh. Udah. Kita pindah topik. Ini udah kelewatan. Nih, Tan. Ente kan sekarang jadi ketua HIMA. Apakah ente sebelum masuk kuliah giat juga dalam berorganisasi apa gimana, Tan? Ya, kita berarti latar belakang ya. Iya. Latar belakang ya. Dari mau latar belakang konteksnya itu aja yang ditanyakan atau pengen lebih luas lagi gitu tentang organisasi. Karena bukan cuma sebelum kuliah aja gitu berorganisasi. Sebelum kuliah. Kalau misalkan secara luasnya. Jadi terkait organisasi ini kalau dari diri pribadi ini sudah mengenal organisasi, alhamdulillah ya, dikenalkan tuh dari SD. Dari SD. Jadi organisasi SD apa itu seminimal saya tuh SD tuh ya. Tiap tahun itu jadi ketua kelas. Pantesan gua Kecuali kelas 6 doang. Pantesan gua kalah kelas dari 6 SD jadi cuy. Dari SD cuy. Kan ketua kelas kan kita salah satu bentuk pembelajaran berorganisasi kan. Ada sekretarisnya, ada bendahara kelasnya gitu tuh. Itu dari SD. Kemudian dilanjut setelah SD, SMP, SMA, alhamdulillah menyambung di pesantren. SMP, SMA di pesantren, dan di pesantren itu wajib berorganisasi. Wajib berorganisasi. Iya. Di pesantren tuh emang wajib berorganisasi. Ada namanya mudabir. Mudabir itu semacam semacam OSIS, tapi di pesantren dia ngawasinnya secara 24 jam. Ente OSIS juga? Mudabir juga? Iya, mudabir 2 periode alhamdulillah. Di periode pertama itu jadi bagian pengembangan bahasa. Jadi sedikit banyak alhamdulillah lah bisa bahasa lah. Cuma bahasa Arab nih, bahasa Inggris mah kurang. Wih, bahasa Arab. Bahasa Arab. Tadi bahasa Arab. Coba tes dulu, kita tes dulu bahasa Arab. Min aina jita. Itu bisa bahasa Arab juga. Waduh. Coba. Namanya Jita. Jitu min Jakarta. Jakarta. Nah. Wa ana askunu fi Serang. Ata'alam fi Untirta. Bukan Sobri. Siapa Sobri? Saya namanya Subro. Subro yang pakai kacamata. Iya itu. Orang Serang, ngomong Serang asli Subro. Jadi bahasa Arab alhamdulillah ya bisa. Kemudian di periode keduanya jadi wakil ketua umum ya, wakil ketua OSIS lah bahasanya, wakil ketua OSIS. Kemudian setelah itu juga mengabdi ya, selesai dari itu kepengurusan, lulus dari pesantren itu saya ngabdi setahun man. Iya. Disuruh oleh Pak Kiai itu. Enggak, jadi gap year. Suruh Pak Kiai ngabdi dulu pesantren. Selama ngabdi 1 tahun itu, alhamdulillah juga aktif di tim multimedia pesantren. Kemudian jadi pembina tim jurnalistik ya. Kemudian ada jurnalistik yang ada jadi pembinanya. Alhamdulillah. Iya, pesantrennya aja cabangnya di mana-mana. Iya. Ada 3 sih, baru 3. Tapi kan dibagi di berbagai daerah kan? Ada di daerah-daerah. Pada Rincang juga ada nih, masih baru. Ada apa sih? Ada Rincang. Pesantren Multazam. Oh, Multajam. Jangan Multajam, itu orang Sunda. Multazam. Iya. Iya sih, ada orang Sunda. Jina jadi J. Iya, J. Multazam. Nah, jadi itulah ketika lulus dari pesantren suruh ngabdi kan, otomatis berorganisasi lagi. Dan kuliah ini rasanya kurang, ngantuk minum aja. Jadi kuliah ini kurang kalau nggak ikut organisasi, makanya saya memantapkan diri ya untuk mengikuti organisasi kayak gitu. Jadi itu dari latar belakang organisasi di luar perkuliahan lah, sehingga udah lumayan adaptasi bagaimana berinteraksi dengan orang ini. Alhamdulillah lah sudah biasa, ngobrol juga udah biasa kan. Kayak Dimas nih kan sebelumnya nggak bisa ngomong depan orang banyak. Nggak bisa gua. Iya, sekarang nggak bisa kan.
Gue bisa ngobrol depan orang banyak pas Pemira doang ini. Pas Pemira kan ada kan yang namanya ini ya apa? Kayak debat. Iya, Debat gitu, debat. debat calon gitu kan. Debat lo berdua. Iya, debat. Debat gitu. Semua Debat kita visi misi. udah ini udah. Dim jangan suka-suka ya tat ya. Briefing dulu di belakang berarti. Iya sih, itu briefing sedikit aja. Sedikit aja. Banyakannya udah Bayang aja. refleks aja. Refleks aja ya benar. Gimana Dem? Nih si Ustad katanya mau ini dia, mau bentar lagi mau ke nyalon ke BEM. Lu sembarangan. Ketua BEM nih. Gak ada yang ngomong kayak gitu ya. Mohon maaf gak ada yang ngomong kayak gitu. Dukung kan Lihat guys, mau nyalon ketua BEM, jangan lupa ya, coba coblos Abid. ketua BEM FKIP Jangan dulu. lupa press banyak pun gua. Oh, cuman kalau yang PS mah Oh, catat. Ini Wak, cuman Apa? ya canda doang. Niat baik itu harus. Atau baru juga gua